Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulan Salsabila dengan NIM 24040218 dari Pendidikan Biologi Unit 1. Ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan individu baru agar spesiesnya tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang berasal dari biji, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak berasal dari biji. Kita akan membahas terkhusus tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses berkembang biak pada tumbuhan tanpa melalui peleburan sel kelamin atau pembuahan, di mana individu baru terbentuk dari bagian tubuh induknya, seperti akar, batang, atau daun. Hasil keturunannya umumnya memiliki sifat yang sama atau mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Contohnya seperti tunas, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, rizoma, dan spora. Yang pertama ada tunas. Perkembangbiakan tumbuhan menggunakan bagian tunasnya. Contohnya terjadi pada tanaman pisang dan tanaman tebu. Selanjutnya ada tunas daun. Tunas daun atau tunas adventif yaitu tunas tumbuhan terbentuk di tepi daun dan akan muncul akar pada tunas tersebut. Contohnya seperti tanaman cocor bebek. Selanjutnya ada umbi lapis. Lapisan pada buah berumbi lapis ini akan menghasilkan tunas baru. Contohnya seperti bawang merah. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi pada batang yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan nantinya muncul tanaman kecil baru. Contohnya seperti pada kentang dan ubi jalar. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar ini yang menghasilkan tumbuhan dan calon individu baru. Contohnya wortel. Selanjutnya ada geragi. Geragi atau stolon adalah cara berkembang biak tumbuhan dengan batang yang kecil dan menjalar di permukaan tanah. Contohnya stroberi. Selanjutnya ada rizoma. Rizoma atau akar tinggal merupakan perubahan akar yang mengembung di dalam tanah dan kemudian tumbuh menjadi batang dan daun baru. Contohnya pada kencur, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya spora. Perkembangbiakan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut. Contohnya pada tumbuhan paku. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia menggunakan bagian tubuh tumbuhan seperti batang, akar, atau daun untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui proses pembuahan. Selanjutnya, macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu ada stek, cangkok, ngerunduk, okulasi, sambung pucuk, dan kultur jaringan. Yang pertama ada stek. Perkembangbiakan dengan menanam bagian tumbuhan seperti batang, daun, atau akar hingga tumbuh menjadi tanaman baru, contohnya seperti singkong dan mawar. Selanjutnya ada cangkok. Perkembangbiakan dengan menumbuhkan akar pada batang yang masih menempel pada induknya, kemudian dipotong dan ditanam, contohnya seperti mangga dan jambu. Selanjutnya adalah merunduk. Perkembangbiakan dengan membengkokkan cabang tanaman ke tanah hingga tumbuh akar, contohnya pada melati dan alamanda. Selanjutnya ada okulasi. Perkembangbiakan dengan menempelkan mata tunas dari tanaman unggul pada tanaman lain yang sejenis, contohnya seperti jeruk dan mangga. Selanjutnya ada sambung pucuk. Perkembangbiakan dengan menyambungkan batang atas dari tanaman unggul dengan batang bawah tanaman lain yang sejenis, contohnya pada durian dan mangga. Selanjutnya ada kultur jaringan. Perkembangbiakan dengan menumbuhkan jaringan atau sel tumbuhan pada media khusus di laboratorium hingga menjadi tanaman baru, contohnya anggrek dan pisang.
Dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, berakhir juga lah pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.